Oke, selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Levandre Lumbantobing, NIM 2012-10077, Prodi Sistem Informasi 12D. Di sini saya akan mempresentasikan peran penting cryptocurrency di revolusi industri. Sebelum kita masuk ke pembahasan peran pentingnya, terlebih dahulu kita mengetahui apa itu cryptocurrency, yaitu mata uang digital yang dipakai untuk berinteraksi virtual dalam jaringan internet. Sandi-sandi rahasia yang cukup rumit berfungsi melindungi dan menjaga keamanan mata uang digital ini. Kata cryptocurrency berasal dari gabungan dua kata, yaitu kriptografi dan kriptografi yang mempunyai arti kode, rahasia, dan currency yang berarti mata uang. Konsep kriptografi sebenarnya sudah dikenal sejak zaman Perang Dunia II. Ketika itu, Jerman memakai kriptografi guna mengirimkan kode-kode rahasia agar tidak mudah terbaca oleh pihak lawan. Berbeda dengan mata uang konvensional yang bersifat terpusat, mata uang digital justru bersifat desentralisasi. Tidak ada pihak yang hadir dan berperan sebagai perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran dengan mata uang digital berlangsung dari pengiriman ke penerima atau peer-to-peer. Adapun jenis-jenis cryptocurrency yaitu yang pertama Bitcoin. Bitcoin merupakan jenis cryptocurrency yang pertama kali digunakan dan sangat populer hingga kini. Bitcoin pertama kali muncul pada tahun 2009 oleh pihak yang bernama Satoshi Nakamoto. Pada bulan November 2019 terdapat lebih dari 18 juta Bitcoin yang dipercadangkan dengan total nilai pemasaran atau market value mencapai sekitar US dollar 146 miliar. Hingga saat ini, sekitar 68% cryptocurrency merupakan jenis Bitcoin. Yang kedua, Bitcoin Cash. Bitcoin Cash pertama kali diluncurkan pada bulan Agustus 2017. Jenis ini diluncurkan karena terdapat sejumlah kelompok pengguna Bitcoin yang tidak setuju dengan aturan yang berlaku. Mereka memisahkan diri dari Bitcoin dan melakukan improvisasi pada mata uang digital yang baru ini. Dan mengklaim bahwa Bitcoin Cash lebih baik daripada Bitcoin. Lalu yang ketiga ada Tether the Coin. Tether the Coin merupakan jenis cryptocurrency yang bersifat open source. Dibuat pertama kali oleh Peter Bushnell yang bekerja sebagai IT officer di Glacier College, Oxford University pada bulan April 2013. Tether the Coin juga memiliki kesamaan dengan Bitcoin di bawah lisensi MIT X11. Lalu yang keempat, Dogecoin. Dogecoin sendiri merupakan turunan dari Bitcoin yang diperkenalkan pertama kali pada Desember 2013. Sesuai dengan namanya, Dogecoin menjadi anjing Shiba Inu sebagai maskotnya. Dogecoin termasuk dalam cryptocurrency yang paling bersahabat karena banyak sekali komunitasnya yang melakukan kegiatan amal, berdonasi, dan aktivitas positif lain. Selain itu, Dogecoin juga mempunyai nilai yang lebih rendah daripada Bitcoin. Lalu yang terakhir ada Litecoin. Litecoin diperkenalkan pada tahun 2011 sebagai mata uang digital peer-to-peer atau P2P yang menghasilkan blok baru dengan kecepatan yang lebih cepat. Bitcoin juga memungkinkan untuk melakukan transaksi secara cepat tanpa memerlukan suatu sistem komputasi yang kuat atau powerful. Lalu jenis-jenis cryptocurrency yang beredar. Meski cryptocurrency sudah dikembang sejak tahun 1990-an, baru sekitar 10 tahun terakhir dikenal masyarakat global. Berapa jenis cryptocurrency yang sering digunakan antara lain Litecoin, Ethereum, Monero, Ripple, dan tentu saja Bitcoin.
Saat ini lebih dari 1.000 kripto yang beredar di seluruh dunia. Namun, Bitcoin termasuk dalam daftar teratas mata uang digital yang paling banyak digunakan. Sang pencipta Satoshi Nakamoto hanya menciptakan Bitcoin hingga 21 juta koin, sesuai protokol yang sudah disepakati. Para ahli memperkirakan jumlah tersebut tidak akan habis dampak sampai tahun 2140. Kita bisa melakukan transaksi Bitcoin melalui perangkat komputer saja tanpa melalui bank atau lembaga keuangan. Lebih lanjut, ada sistem blockchain yang membuat transaksi mata uang digital ini berlangsung aman. Blockchain menyerupai buku besar yang melakukan pencatatan pada setiap aktivitas transaksi dalam sistem yang bekerja secara desentralisasi, valid, dan minim kesalahan. Skema ini memunculkan penilaian bahwa transaksi mata uang digital lebih mudah, aman, dan praktis daripada sistem perbankan konvensional. Kelebihan dan kekurangan kripto. Yang pertama, kelebihan. Kelebihan dari kripto yaitu potensi kenaikan harga tinggi di masa mendatang. Yang kedua, teknologi blockchain membuat proses pembayaran mata uang digital berlangsung cepat, aman, dan mudah. Yang ketiga, menghindari pemalsuan uang karena sistem blockchain tidak memungkinkan mata uang sama melakukan dua transaksi berbeda. Dan yang terakhir, keamanan data pribadi. Kita bisa melakukan transaksi keuangan tanpa perlu menampilkan identitas asli. Adapun kekurangannya yaitu risiko pelanggaran hukum karena regulasi pemerintah yang melarang keberadaan cryptocurrency. Yang kedua, volatilitas tinggi, yaitu kondisi ketika nilai mata uang tiba-tiba mengalami kenaikan dan penurunan nilai secara drastis dan dalam waktu cepat. Yang ketiga, sulit memprediksi mata uang di masa depan sehingga potensi kerugian lebih besar. Kadang nilai tukar mata uang digital ini juga terlampau tinggi. Lalu yang terakhir, lupa wallet key atau kunci dompet digital. Berinvestasi dengan cryptocurrency harus mempunyai dompet digital. Lupa password atau PIN masuk dompet digital bisa jadi penyalah. Bisa jadi petaka dalam penyimpanan uang digital tersebut. Apa fungsi atau kegunaan dari cryptocurrency? Yaitu menurut founder Stockbrow dan Achimotfodlo menuturkan bahwa cryptocurrency setidaknya memiliki 4 fungsi, yaitu yang pertama transaksi, yang kedua mining atau penambangan, yang ketiga ada investasi, dan yang terakhir ada trading. Sebagai alat transaksi, mata uang kripto memiliki nilai tukar yang sama dengan mata uang konvensional lainnya untuk membeli barang dan jasa. Peran kripto di revolusi industri. Revolusi industri 4.0 telah mengubah pola pikir kehidupan manusia dan juga perkembangan ekonomi secara global. Teknologi digital ini telah diadopsi di berbagai bidang dan industri sehingga memunculkan berbagai inovasi dan perkembangan baru untuk memudahkan kehidupan manusia. Salah satu dampaknya adalah munculnya berbagai jenis uang digital yang disebut cryptocurrencies seperti Bitcoin, Ethereum, Ripple, dan lain-lain. Uang digital tersebut bukan dikeluarkan oleh pihak bank sentral dari suatu negara, tetapi oleh suatu organisasi atau lembaga lain di luar pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, mata uang digital tersebut menjadi populer dan semakin banyak diminati. Beberapa alasannya antara lain adalah kemudahan untuk bertransaksi tanpa melalui media lembaga keuangan, nilai meningkat terus, dan menggunakan teknologi digital yang lebih terpercaya. Dalam perkembangannya, cryptocurrencies tersebut ternyata belum mampu meyakinkan bank sentral di berbagai negara untuk dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Dalam merespon perkembangan ini, beberapa negara sudah mulai melakukan studi mengenai peluang penggunaan mata uang digital
untuk kegiatan ekonomi melalui bank sentralnya. Bagaimana cara berbisnis cryptocurrency? Yaitu selama ini kita telah mengenal perdagangan saham dan juga perdagangan mata uang asing yang memberikan keuntungan cukup besar bagi pelaku bisnisnya. Kini kita juga mengenal cryptocurrency sebagai salah satu mata uang baru yang cukup menarik perhatian para pelaku bisnis yang telah berinvestasi pada saham dan mata uang asing sebelumnya. Bagaimana tidak, bisnis cryptocurrency ini dinilai cukup menjanjikan. Lalu berikut langkah-langkah cara berbisnis cryptocurrency. Yang pertama ada trading dan mining. Cara ini untuk mendapatkan pundi-pundi cryptocurrency adalah dengan melakukan trading dan mining. Kita memerlukan modal untuk melakukan trading. Modal tersebut yang nantinya akan kita belikan saat trading dan mendapatkan keuntungan dari sana. Cara ini cukup berisiko apabila kita salah memprediksi alih-alih mendapatkan untung. Kerugian yang kita dapatkan. Lalu yang kedua ada real coin operation atau ICO. Pada tahap ini, ketika ada sebuah proyek baru di dunia digital, biasanya pemilik akan mencari investor cryptocurrency untuk membangun proyek tersebut. Kita bisa mendapatkan keuntungan dengan mengikuti cryptocurrency atau ICO. Keuntungan yang akan kita dapatkan tentu saja setelah proyek tersebut selesai dan berjalan. Sejak 2017, program ICO ini menjadi populer dan banyak dimanfaatkan pebisnis cryptocurrency untuk mendapatkan keuntungan. Lalu yang terakhir ada menerima pembayaran dengan cryptocurrency. Kita bisa mendapatkan pembayaran dari sebuah bisnis berupa mata uang, misalnya seperti rupiah atau dolar. Kini kita bisa melakukan kesepakatan dengan klien untuk mendapatkan pembayaran menggunakan cryptocurrency. Pembayaran ini bisa kita jadikan sebagai investasi, mengingat nilai dari mata uang kripto ini bisa naik dalam waktu singkat. Lalu selanjutnya perkembangan cryptocurrency di Indonesia. Sebenarnya telah banyak masyarakat Indonesia yang mengenal apa itu cryptocurrency. Namun keberadaan dari mata uang digital ini mendapatkan penolakan keras pemerintah pusat. Bahkan tidak diakui oleh peraturan perundang-undang sebagai alat transaksi atau pembayar yang sah dalam negeri. Hal tersebut berdasarkan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Pasal 1 Ayat 1 Tahun 2011 dijelaskan bahwa alat pembayar yang diterima di Indonesia hanya menggunakan mata uang rupiah saja. Meskipun begitu, keberadaan cryptocurrency di Indonesia masih diperbolehkan dan termasuk ilegal. Bank Indonesia memberikan saran untuk menyimpan dan melakukan transaksi jual beli sebagai aset. Namun risiko akan ditanggung sendiri. Akan tetapi sejak bulan Februari 2019 sudah ada payung hukum melalui peraturan nomor 5 tahun 2019 yang mengatur teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto pada bursa berjangka. Kesimpulan, cryptocurrency adalah aset digital yang berupa mata uang digital sebagai transaksi jual beli produk atau jasa melalui perangkat komputer berbasis jaringan internet. Yang kedua, terdapat banyak sekali jenis-jenis dari mata uang digital meliputi Bitcoin, Ethereum, Dogecoin, Fathercoin, dan Bitcoin Cash. Lalu yang terakhir, fungsi dari cryptocurrency adalah melakukan kegiatan transaksi jual beli secara online, melakukan penambangan, dan sebagai sarana untuk investasi. Demikian yang bisa saya presentasikan hari ini. Saya ucapkan terima kasih.